Assalamualaikum, halo selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang struktur cerita pendek dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Struktur dalam cerita pendek terdiri atas abstrak yang bersifat opsional, kemudian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Abstrak pada sebuah cerpen adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Abstrak dalam sebuah cerpen bersifat opsional. Biasanya, abstrak terletak di bagian atas sebuah cerita pendek. Orientasi pada cerpen adalah hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita pendek tersebut, yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Komplikasi pada cerpen adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi ini, yang menggambarkan plot sebuah cerita. Evaluasi pada cerpen adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks atau puncak sebuah permasalahan. Resolusi pada cerpen adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dalam sebuah resolusi, masalah sudah mendapat penyelesaian di tahap akhir cerita. Struktur cerpen yang terakhir adalah koda. Koda pada cerpen adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca sebuah teks cerpen. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang aspek kebahasaan sebuah teks cerita pendek. Kira-kira ada yang tahu tidak apa saja aspek kebahasaan dalam teks cerita pendek? Nah, benar sekali. Jadi aspek bahasa dalam sebuah cerpen itu ada 4. Yang pertama adalah kosakata. Yang kedua adalah gaya bahasa atau majas yang digunakan. Yang ketiga adalah kalimat deskriptif. Dan yang terakhir adalah penggunaan kalimat tidak baku atau kalimat tidak formal dalam sebuah cerpen. Yang pertama, kosakata. Kosakata merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat terlepas dari adanya sebuah cerpen. Kosakata mempunyai hubungan yang erat dalam menciptakan alur cerita. Pemilihan dan penggunaan kosakata yang tepat akan memberikan gambaran kualitas cerpen yang dibuat, serta dapat menambah keindahan dan keserasian makna yang tercipta dalam sebuah cerpen. Yang kedua, gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa berperan dalam memperindah dan meningkatkan efek bacaan, seperti memperkenalkan atau membandingkan suatu benda dengan benda yang lainnya. Gaya bahasa ada banyak jenisnya, di antaranya adalah gaya bahasa perbandingan, seperti majas metafora atau personifikasi, gaya bahasa pertentangan, seperti majas hiperbola, litotes, atau ironi, gaya bahasa pertautan, seperti metonimis, gaya bahasa perulangan, seperti aliterasi. Di antara banyaknya gaya bahasa tersebut, meskipun yang paling banyak digunakan adalah majas hiperbola dan majas ironi. Yang selanjutnya adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif yang terdapat pada teks bacaan akan membuat pembaca lebih memahami alur bacaan dan memahami peristiwa yang terjadi. Kalimat deskriptif dalam sebuah teks cerita pendek biasanya digambarkan melalui banyak hal, di antaranya penggambaran fisik tokoh, kebiasaan tokoh, tempat, waktu, suasana, dan kondisi dalam sebuah cerita. Dengan demikian, pembaca dapat lebih mudah untuk memahami alur dalam sebuah teks cerpen. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa tidak baku atau tidak formal.
Penggunaan bahasa tidak baku ini akan membuat cerpen lebih terasa dekat dengan pembaca dan lebih terasa hidup. Dengan demikian, penggunaan bahasa yang tidak baku dalam sebuah cerpen dapat menarik pembaca melalui kedekatan antara cerpen tersebut dengan pembaca. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan struktur cerita pendek dan aspek kebahasaan dalam sebuah cerita pendek? Tanyakan kepada guru kalian apabila ada bagian materi yang belum kalian pahami. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat, sukses selalu dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.